Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Catur Aji dari kelas TI 3 NIM 20820964. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang terampil berpikir kreatif. Mengapa sih berpikir kreatif itu penting? Berpikir kreatif dibutuhkan dalam semua bidang, terutama untuk orang-orang seperti mahasiswa ataupun dalam bidang bisnis. Mereka akan selalu dituntut untuk berpikir kreatif. Mengapa kita perlu berpikir kreatif? Yang pertama, kreativitas dapat mendorong perkembangan diri. Seseorang yang kreatif tidak akan bertahan lama dalam zona nyaman. Dia akan selalu ingin menciptakan solusi yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dia akan terus-menerus mempelajari hal-hal yang baru. Yang kedua, kreativitas mengurangi stres. Banyak penelitian menyimpulkan bahwa aktivitas kreatif dapat mengurangi stres, membantu menghindarkan seseorang dari depresi, dan bahkan dapat memperkuat sistem imun tubuh. Semakin banyak orang memilih aktivitas kreatif sebagai hobi, seperti fotografi, melukis, olahraga sebagai aktivitas pelepas stres. Yang ketiga, kreativitas mempertajam kemampuan problem solving. Kreativitas akan sangat membantu seseorang dalam hal kemampuan problem solving. Seiring waktu, dengan pengalaman, dengan adanya kreativitas, maka problem solving skill kita akan meningkat dan akan berguna baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kreativitas dapat memperluas networking. Di samping jaringan yang didapat dari lingkup pekerjaan, dengan menekuni suatu aktivitas kreatif, lama-kelamaan kita akan dipertemukan dengan koneksi yang baru, memiliki interest yang sama dengan kita. Hal ini akan memperluas networking kita. Yang kelima, kreativitas membantu menghemat uang. Kreativitas dapat menghasilkan banyak barang produksi yang biasa kita gunakan ataupun konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sabun, lilin, aromaterapi, pakaian, kue, dan lain-lain. Jika kita sudah bisa membuat sendiri barang kebutuhan tersebut, kita tidak perlu merogoh kocek lagi untuk membelinya. Pengertian berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan gabungan dua kata, yaitu berpikir yang artinya adalah suatu kegiatan untuk menemukan solusi, dan kreatif juga artinya adalah suatu pemikiran yang menggerakkan imajinasi untuk menemukan kemungkinan yang baru. Jadi, berpikir kreatif memiliki arti sebagai suatu kegiatan yang dilakukan menggunakan akal dan imajinasi untuk menciptakan suatu pemikiran yang baru dari kumpulan ingatan yang berisi ide, keterangan, konsep, pengalaman, dan pengetahuan. Kemudian ciri-ciri pribadi kreatif. Yang pertama, fluensi atau kelancaran, yaitu kemampuan untuk menggeneralisasikan sejumlah ide sehingga memungkinkan terciptanya pemecahan masalah yang kreatif. Yang kedua, elaboration, yaitu kemampuan untuk menambah atau menciptakan suatu ide maupun produk yang baru. Yang ketiga, flexibility, kemampuan untuk memproduksi persepsi secara berbeda dengan memunculkan beberapa ide untuk memecahkan persoalan yang sama. Yang keempat, system for decision making atau sistem pengambilan keputusan, yaitu individu memiliki sistem dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, originality atau keaslian, yaitu kemampuan untuk menciptakan suatu ide atau produk yang baru, unik, tidak biasa, atau berbeda dari yang lain. Yang keenam, risk-taking atau berani mengambil resiko, yaitu keinginan untuk berani mencoba hal-hal baru dan berani mengambil resiko. Yang ketujuh, complexity, kemampuan untuk membuat konsep ide atau produk yang sukar maupun rumit. Yang kedelapan, curiosity atau rasa ingin tahu, sifat untuk menunjukkan perilaku keingintahuan dengan bertanya atau mencari tahu ide-ide lebih dalam dan keinginan untuk mengetahui lebih banyak mengenai suatu hal. Yang kesembilan, imagination,
yaitu kemampuan untuk menemukan, berpikir, atau melihat gambaran-gambaran sebuah ide atau konsep. Selanjutnya, manfaat berpikir kreatif. Yang pertama, mampu menghandle segala situasi dan dapat memecahkan masalah dengan efektif. Nah, kita tidak akan pernah tahu rintangan apa yang menanti di depan sana. Beberapa hal tidak bisa dipecahkan dengan cara biasa, oleh karena itu berpikir kreatif sangat dibutuhkan dalam menghadapi rintangan-rintangan tersebut. Yang kedua, mendorong kesuksesan dalam usaha. Kalau kita adalah sebuah pebisnis pemula, berpikir kreatif akan memberikan kita berbagai ide-ide dan gagasan baru dalam mengembangkan bisnis kita. Mulai dari memunculkan inovasi baru bagi produk atau jasa yang kita tawarkan, mengembangkan usaha kita, hingga ide-ide pemasaran dengan cara kreatif. Yang ketiga, pandai menghargai rekan kerja. Mereka yang berpikir kreatif telah terbiasa menerima masalah, mencari solusi terbaik dari masalah yang dihadapi, hingga mengeluarkan pendapat, ide-ide, dan masih banyak lagi. Itu sebabnya jika kita memiliki pemikiran kreatif, kita akan dengan mudah menghargai dan menerima orang lain dalam tim kerja kita. Yang keempat, menjadi bahagia dan mampu mendebar semangat. Karena selalu solutif, orang-orang yang berpikir kreatif punya beribu cara dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi saat ini. Ini karena kita memiliki pasokan sumber dan referensi lebih banyak daripada mereka yang tidak berpikir kreatif. Yang terakhir, memiliki pergaulan di lingkungan kerja yang luas. Seseorang yang berpikir kreatif cenderung memiliki pola pikir yang berbeda dari orang yang kebanyakan. Itu sebabnya mereka mudah memahami pemikiran orang lain dan mudah menjalin pergaulan dengan rekan kerja di lingkungan kerja yang lebih luas. Selanjutnya yaitu hambatan dalam berpikir kreatif. Yang pertama, kurang memahami tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang jelas sangat penting dalam sebuah pekerjaan. Ketika suatu pekerjaan tidak mempunyai tujuan, hal ini akan menghambat kreativitas kita dalam bekerja. Yang kedua, takut berbuat kesalahan atau mengalami kegagalan. Percaya diri sangat penting, apalagi hendak memulai sesuatu. Rasa tidak percaya diri ini akan melemahkan mental kita dan bisa menghambat untuk berpikir kreatif. Yang ketiga, takut menerima kritikan dari orang lain. Kritikan dari orang lain bisa memperbaiki kesalahan kita, namun beberapa orang tidak suka dikritik dan malah bisa melemahkan mental orang tersebut. Yang keempat, homeostatis atau takut untuk berubah. Homeostatis adalah keinginan bawah sadar untuk tetap konsisten dengan apa yang telah dilakukan di masa lalu. Hal ini bisa menimbulkan rasa takut untuk melakukan hal-hal baru atau berbeda dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kelima, tidak berpikir proaktif atau pasif. Menjadi orang yang pasif dan hanya menunggu instruksi dari orang lain membuat pikiran kita tidak terangsang untuk membuat ide-ide kreatif kita. Yang keenam, selalu merasionalisasi keadaan atau selalu merasa aman. Merasa puas dengan hal yang sudah kita lakukan sehingga tidak bisa belajar untuk meningkatkan kinerja. Cara meningkatkan kreativitas berpikir. 4 cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif menurut Friedman, yaitu yang pertama, selalu bersyukur di pagi hari. Menurut Friedman, mood yang jelek akan menghambat otak dalam berpikir kreatif. Jadi, kita harus benar-benar membasmi pikiran negatif dalam otak kita. Ketika pagi-pagi kita udah jenuh atau hatinya tidak bagus, ini akan membuat mood kita buruk. Dan itu bisa memicu otak kita berpikir negatif, sehingga bisa menghambat otak kita berpikir kreatif. Yang kedua, meja kerja yang berantakan. Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh University of Minnesota, menyatakan bahwa meja kerja berantakan akan cenderung menghasilkan pemikiran kreatif.
Misalnya, di dalam kamar kita berantakan nih. Semisal di atas meja kita ada sebuah kardus dan juga sebuah kipas. Dari situ otak kita akan terangsang untuk berpikir kreatif bagaimana kita membuat kipas dengan sebuah kardus. Itu salah satu ciri pribadi yang kreatif. Selanjutnya yang ketiga, kunjungi kedai kopi terdekat. Menurut Friedman, suasana kedai kopi akan membuat kita sulit fokus pada suatu hal yang kemudian akan memungkinkan ide kreatif dapat muncul di otak kita. Maknanya, misalnya kita sedang berada di kafe, biasanya kafe suasananya itu kan tenang, hening. Nah, suasana yang tenang itu bisa meningkatkan konsentrasi untuk berpikir kreatif. Yang terakhir, milikilah banyak teman dan dengan beragam profesi. Dengan memiliki banyak teman, maka akan memungkinkan berbagai macam referensi dan ide-ide yang saling melengkapi dan mengasah kemampuan berpikir kreatif kita. Maksudnya di sini adalah ketika kita memiliki teman yang mempunyai kemampuan yang berbeda, kita bisa saling bertukar ide dari teman kita, dan itu akan menambah pengetahuan atau kemampuan berpikir kreatif kita. Sekian dari presentasi saya hari ini. Bila ada salah katanya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.